Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan coba membahas dan melakukan konfigurasi mail server di Cisco Packet Tracer. Sebelum masuk ke praktikum konfigurasi, kita pahami dulu apa sih itu mail server. Nah, mail server adalah sebuah server atau penyedia layanan internet baik dengan kabel, dari kabel atau tanpa kabel ataupun cloud yang dimanfaatkan untuk transaksi data surat elektronik, email di dalam satu jaringan mail server yang sama. Nah, fungsinya kegunaan mail server adalah untuk mengumpulkan, memproses, dan mengirimkan data-data atau informasi dalam bentuk surat elektronik menggunakan domain tertentu. Mail server merupakan suatu sistem berbasis client server yang bekerja di dalam jaringan internet. Penyedia layanan surat elektronik bertugas mengatur agar email dapat dikirim oleh pengirim email ataupun sender dan diterima oleh penerima email ataupun receiver dengan aman. Agar lebih jelas, kita akan langsung masuk ke konfigurasinya di Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah berada di Cisco Packet Tracer. Pertama kali yang kita lakukan adalah membangun sebuah topologi jaringan. Nah, untuk kali ini kita akan buat yang sederhana aja dulu. Pertama, pilih ke end device, tambahkan satu server di sini. Lalu PC, tambahkan PC client 3. Nah, untuk menghubungkan semua perangkat ini kita membutuhkan satu switch, adanya di network device, lalu switch. Nah, pilih yang seri 2960. Kita hubungkan semua perangkat ini menggunakan kabel strike connection copper strike through. Ini ke phase Ethernet 0, ke 01. Sebenarnya kalau ke switch itu tidak perlu spesifik ya, terserah mau ke FA berapanya. Terakhir server ke switch. Nah, ini sudah terhubung semua pakai kabel strike. Yang kita konfigurasi pertama kali yaitu servernya. Double klik di server, pilih ke service. Di service kita akan masuk ke DNS dulu, DNS service on. Setelah itu terus tambahkan domain, misal tkj.com. Alamatnya kita gunakan alamat IP di server. Rencana ini 192.168.100.1 misal. Kita add save. Sudah ya. Save ya. Setelah itu kita masuk ke desktop IP configuration. Kita tambahkan IP yang tadi 192.168.100.10. Subnet mask otomatis. Gateway-nya kita pakai IP-nya. Copy aja. Paste. Oke, sudah. Kita sesuaikan IP address di client dengan IP address di server. Di close dulu. Masuk ke PC, desktop, IP configuration. Tadi kan 192.168.100.10 itu di server. Nah, biar satu jaringan dengan server itu kan syaratnya net ID sama, host ID-nya beda. Kita buat aja 192.168.100.11 misal. Subnet mask sudah. Nah, untuk gateway-nya itu kita pakai IP address server 192.168.100.10. DNS juga sama. Kopikan aja. Copy. Paste di sini. Nah, sudah. Kita lakukan hal yang sama di PC berikutnya. Di PC 1 juga. Desktop, IP configuration, tambahkan IP 192.168.100. Karena server 10, client PC 011, di PC 1 ini kita ubah pakai 12. Subnet mask otomatis, di gateway-nya pakai IP server. DNS juga sama. Terakhir di PC 2 192.168.100.13. Gateway-nya IP server, DNS-nya juga sama.
Nah, kita pastikan semua perangkat di sini itu saling terhubung. Cukup dengan tes ping pakai icon pesan di sini atau pencet aja P. Nah, ini kan ada tandanya PC 0 ke PC 1. Nah, tandanya successful di sini nih. Terus dari PC 1 ke PC 2 successful juga. Dari PC 2 ke server successful. Dari server ke PC 1 biar lebih jelas toggle. Dari server ke PC 1 sudah connect sukses. Dari PC 0 ke server. Nah, semuanya sudah terkoneksi, berarti kita bisa lanjut mengkonfigurasi email servernya. Kembali ke server, settingan server, pilih service, terus email. Nah, email di sini pastikan SMTP service on, putri service on. Domain name kita gunakan yang tadi, yang di DNS server tkj.com. Set dulu, baru kita buat user. Misal kita pertama buat user tkj, passwordnya juga tkj. Tambahkan di sini buat user 2. Kan kita punya 3 klien nih. Nah, berarti kita bikin 3 user. User 2 tkj tekajE, password juga sama tekajE. User terakhir kita coba tkj daka, password juga sama tkj daka. Tambahkan. Nah, sudah selesai di server, kita close. Lanjut ke PC. Di PC bagian desktop, terus ke email. Di sini ada email nih. Your name, nama kamu terserah. Tulis aja klien 1. Klien 1, email addressnya kita gunakan salah satu user yang telah kita buat tadi. Kita kan tadi udah buat tkj, tekajE sama tkj daka. Kita gunakan tkj, user tkj. Terus seperti email yang biasa-biasanya pakai add kayak gini. Terus domain kita apa tadi? tkj.com. Nah, jadi ini user, ini domain. Ditandai untuk email itu harus ada add. Incoming mail server yang datang mail server lewat IP mana sih gitu. Jadi untuk menangkap pesan yang datang lewat mail server itu menggunakan IP mail server itu sendiri. Jadi pakai IP server tadi 192.168.100.10. Dan outgoing ketika kita mengirim pun kita juga melewati server yang tadi, server kita yang telah kita buat. Kita gunakan saja IP-nya. Nah, username di sini kita kan pakai yang TKJ tuh, TKJ. Nah, passwordnya apa? Passwordnya TKJ. Save dulu. Sebelumnya kita close dulu ya. Close dulu. Lanjut ke PC berikutnya, di klien berikutnya sama aja di desktop ke email. Di sini kita gunakan klien 2. Klien 2. Emailnya pakai user kedua, tekaje@tkj.com. Nanti ini tergantung email usernya apa. Nah, incoming mail server pakai IP server juga sama, outgoing juga sama. Username pakai user 2 tadi tekaje, passwordnya juga tekaje. Nah, ketika menambahkan username sama password jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Save, close dulu, lanjut ke klien 3. Desktop, email, klien 3. Email addressnya berarti tkjdaka@tkj.com. Incoming mail server pakai IP address server. Username terakhir tadi tkjdaka, passwordnya juga tkjdaka. Save. Kita coba pengujian dari PC 0 atau tadi yang usernya tkj ke PC 1 yang usernya itu tadi tekaje. Masuk ke PC 0, pilih email. Untuk menulis atau mengirim pesan baru itu pilih compose. Nah, itu tujuannya kemana? Nah, tujuannya tadi kan ke yang tekaje itu, tekaje@tkj.com. Subjeknya tekan nih, hati-hati, tkj.com. Subjeknya ngetes. Coba. Assalamualaikum WRWB.
punten. Nah, ini subjeknya, ini isi pesannya. Kita coba kirim, send. Kalau berhasil, di bawah ada tuh sending mail to tkj@tkj.com with subject ngetes coba mail server 192.168.110 send success. Berarti pengiriman berhasil. Terus gimana sih kita ceknya? Nah, tadi kan kirim ke yang usernya TEKAJE. Yang user TEKAJE ada di PC1. Masuk PC1 ke email di receive atau penerimaan. Nah, di receive ini ada tuh dari tkj@tkj.com, subjeknya yang tes coba. Kita klik di sini, isinya ada di bawah. Assalamualaikum WRWB punten. Nah, untuk menjawab tinggal kita pilih, diklik dulu, lalu reply menjawab. Di sini tulis aja Waalaikumsalam. WRWB. Send. Nah, kembali lagi ke PC 0, ke email, receive atau yang diterima. Nah, di sini subjek ngetes coba. Kalau tandanya dijawab itu ada RE di sini, reply. Nah, jawabannya ada di sini dari tekaje@tkj.com. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalian juga bisa menganalisis bagaimana sih proses pengiriman datanya. Bagaimana, dari mana sih sumbernya atau source-nya, terus destination-nya apa sih, source-nya, sama transmitter, sama receiver-nya. Satu lagi kita tes ke PC2 yang tkjdaka@tkj.com dari PC1 misal. Email bikin pesan baru kompos to tkjdaka@tkj.com. Subjeknya ngetes lagi, misal tes lagi. Selamat pagi, kamu mendapatkan salam dari saya, misal gitu. Tinggal pilih send. Nah, di sini juga send success atau pengiriman berhasil. Kita lihat di PC2 yang tkjdaka@tkj.com. Di sini dibuka, di email, di receive. Nah, di sini ada nih, sama kayak tadi. Untuk membalas, reply. Oh, terima kasih. Terus kembali kirim. Coba deh di sini. Nah, sudah ada. Bukan di receive. Nah, di sini. Kurang lebih untuk proses kerja dari mail server itu seperti itu ya. Pengiriman lewat PC 0 melewati switch yang terhubung dengan server ke PC1 dan ataupun PC1 ke PC 0. Seperti itu kurang lebih. Oke, untuk video praktikum kali ini mungkin cukup gitu dulu. Nanti kita akan lebih membahas dengan media transmisi lainnya yang lebih kompleks. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.